keadaannya tuh udah nggak normal. Dia kelihatan kesakitan sambil melotot ke atap nih. Melotot kayak gini terus teriak-teriak. Wah, wah. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di House Horror, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja terjadi sama gue. Dan pada kali ini gue dapat kesempatan buat nyeritain sebuah pengalaman horornya seseorang yang namanya adalah Fuad. Sewaktu dia menjalani KKN atau kuliah kerja nyata di sebuah desa yang ada di Sulawesi. Nah, desa ini bisa dibilang adalah sebuah desa yang cukup misterius dan mengundang banyak tanda tanya. Pengen tahu kenapa? Tonton video ini terus. Woi, sebelum kita masuk ke cerita, pastiin kalian cek dulu nih produk terbarunya dari hoodieku, yaitu flanel dikombinasin sama hoodie. Jadi flanel hoodie. Check this out, man. Gila. Ya, pastiin kalian cek produk ini. Ini produk baru ya dari hoodieku. Link di deskripsi. Udah, nggak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Cerita ini dialami Fuad pada tahun 2013. Sewaktu dia lagi ngejalanin KKN selama sebulan di sebuah desa yang ada di daerah Sulawesi. Kita sebut aja desa ini Desa X. Waktu itu, Fuad sama teman-temannya dibagi jadi 10 kelompok. Nah, Fuad ini ada di kelompok 10 dengan jumlah anggota sebanyak 30 orang. Setelah dibagi kelompok dan dikasih tahu lokasi desanya, mereka semua pun berangkat dari kampus pakai bus pada jam 7 pagi buat menuju ke desa terluar dari desa yang nantinya bakal mereka tuju. Jadi desa terluar tuh maksudnya ini kan desa yang mereka tuju nih. Nah, desa terluar tuh desa yang ada di luarnya gitu loh. Selama perjalanan ke desa itu, semua berjalan lancar. Nggak terjadi apa-apa. Singkat cerita, mereka semua sampailah nih di salah satu desa terluar. Nah, pas sampai itu, mereka langsung dikasih arahan-arahan. Desa mana yang bakal dituju dan apa-apa aja yang nggak boleh dilakuin di sana. Setelah selesai dikasih arahan, mereka semua pun langsung jalan menuju ke Desa X. Maksud gue jalan ini bener-bener jalan kaki. Dan itu makan waktu kurang lebih 1 jam. Jalur yang mereka lewatin adalah jalur bebatuan dan agak menanjak karena suasananya itu di perbukitan. Pas di jalan, Fuad ngeliat nih, kalau nggak banyak rumah yang mereka lewatin. Nah, di sini Fuad mulai ngerasa kalau ada yang aneh. Sedikit tentang Fuad. Dia ini bisa dibilang agak bisa ngerasain dan ngeliat keberadaan mereka. Jadi Fuad ini sempat belajar dulu di salah satu perguruan. Di sana dia diajarin bela diri dan ngobatin orang yang berhubungan dengan hal-hal mistis. Mungkin kayak santet, kesurupan, dan lain-lain. Tapi karena Fuad kurang sepaham sama prinsip perguruan itu, akhirnya dia mutusin buat keluar. Sekitar jam 5 sore, akhirnya mereka sampai juga di Desa X. Begitu sampai di situ, Fuad langsung ngerasain kalau ada hawa dingin yang bener-bener aneh. Seakan-akan mereka ini disambut sama sesuatu. Lalu Fuad dan teman-temannya pun ketemu sama kepala desa. Sebut aja namanya Pak Kamil. Dan mereka semua pun langsung diantar nih ke salah satu rumah buat mereka tempatin. Gue sebutnya rumah ini base camp mereka ya. Sesampainya di rumah itu, Fuad sama teman-temannya pun langsung dikenalin ke si pemilik rumah. Yang kita sebut aja namanya itu Pak Mail dan anggota keluarganya. Tapi karena Pak Mail ngelihat jumlah peserta KKN itu ada 30 orang,
Yang mungkin kalau semuanya itu disatuin ke dalam satu rumah jadinya agak desek-desekan. Ya akhirnya Pak Kamil pun nyaranin supaya mereka ini dibagi ke 2 rumah. Pas banget, ada rumah lagi di sebelah rumahnya Pak Mail itu. Nah, yang cowok-cowok tinggal di rumah sebelah. Yang emang masih punya saudaranya Pak Mail, jadi nggak ada masalah. Oke lah, setelah pindah ke rumah sebelah, para cowok-cowok pun langsung bersih-bersih, istirahat dan sholat. Singkat cerita, sekitar jam 7 malam, para cowok-cowok pun pergi nih ke rumahnya Pak Mail, rumah sebelah, buat makan malam yang emang udah disiapin. Oh iya, di desa itu nggak ada sinyal internet. Cuman ada sinyal telepon. Dan itu pun nggak stabil, suka hilang-hilangan. Tapi ada TV. Suasana di desa itu juga sunyi banget. Dan nggak ada lampu jalan. Kalian bisa bayangin kan gelapnya gimana? Cuman ada lampu dari rumah-rumah warga. Pas lagi makan itu, nggak sengaja Fuad ngeliat keluar. Dan di sana udah banyak makhluk-makhluk yang datang mendekat ke rumahnya Pak Mail. Bentuknya itu kayak sekelebat bayangan-bayangan hitam yang terbang. Fuad mikir, wah mungkin karena waktu itu mereka lagi rame dan lagi ngomongin tentang suasana di desa itu, makhluk-makhluk itu mungkin jadi ngerasa terundang. Tapi Fuad nyoba buat nggak ngehirauin makhluk-makhluk itu. Di malam pertama itu nggak terjadi apa-apa. Cuman ngelihat bayangan-bayangan hitam itu aja. Besok harinya mereka semua pun kumpul lagi buat sarapan dan ngebahas program kerja sama kegiatan-kegiatan lain selama di desa itu. Kurang lebih udah 6 hari Fuad di desa itu dan belum ada kejadian yang aneh-aneh. Namun di hari ke-7 di sini dimulai horornya. Waktu itu jam 7 malam. Setelah mereka selesai makan di rumahnya Pak Mail, Fuad dan laki-laki yang lain pun balik ke rumah yang mereka tempatin. Tapi baru aja mereka sebentar santai-santai istirahat, tiba-tiba ada suara jeritan dari salah satu cewek yang ada di rumah sebelah. Sontak Fuad sama yang lainnya kaget dan mereka semua langsung lari buat ngeliat apa yang lagi terjadi. Pas sampai di sana, cewek-cewek itu mukanya udah pada pucat semua, udah pada ketakutan. Di situ Fuad langsung inisiatif buat magerin rumah itu pakai garam kasar. Kenapa? Karena Fuad ngeliat ada 3 sosok besar berbulu di luar jendela. Kayaknya makhluk-makhluk itu tertarik sama bau darah haid dari salah satu cewek-cewek yang emang lagi datang bulan. Singkat cerita, minggu kedua, gangguan-gangguan itu makin menjadi. Suara-suara dan sekelebat-sekelebat bayangan itu suka muncul tiba-tiba pas malam hari. Suatu ketika, Fuad dan kedua temannya, kita sebut aja si Anto sama Jalal, dapat giliran buat ngedata salah satu rumah warga desa yang ada di pegunungan atas. Pas mereka lagi siap-siap, Pak Mail manggil mereka dan ngasih pesan buat hati-hati kalau ngedata bagian daerah rumah pegunungan atas. Nggak tahu kenapa, nggak pakai banyak nanya, Fuad sama yang lainnya cuma ngangguk dan langsung pamit pergi menuju ke rumah itu pakai motor yang mereka pinjem ke warga. Sesampainya di rumah itu, Fuad ngerasa ada yang aneh. Ketika mereka ngasih salam, Assalamualaikum gitu kan, di teras rumah itu ada ibu-ibu paruh baya yang lagi duduk sendiri. Nggak tahu kenapa, begitu dikasih salam, si ibu itu langsung ngusir Fuad sama temen-temennya. Matanya itu merah dan raut mukanya itu kayak yang nggak suka sama kehadiran Fuad dan temen-temennya. Fuad sama yang lainnya kaget lah ngelihat reaksi si ibu itu. Terus mereka berusaha buat ngejelasin tujuan mereka ke situ. Tapi ibu-ibu itu tetap ngusir mereka. Mau nggak mau, Fuad sama yang lainnya mesti putar otak supaya bisa masuk buat ngedata rumah itu. Untungnya nggak lama kemudian keluarlah nih seorang bapak-bapak sekitar umur 50-an dari dalam rumah. Dan dia mempersilahkan Fuad sama temennya buat masuk. Mereka bertiga masuk sambil nunduk
unduk aja kan, nggak berani ngelihat ke si ibu-ibu itu. Pas mereka masuk, ternyata rumah itu sederhana banget. Cuman punya 2 kamar dan beberapa kursi plastik di ruang tamu. Karena nggak enak, Fuad, Jalal, sama Anto pun milih buat duduk di lantai. Di situ Jalal langsung ngeluarin buku catatan buat ngedata keluarga tersebut. Di rumah itu kelihatan cuma ada bapak sama istrinya, 1 anak dan 1 ibu paruh baya yang tadi, yang masih ngawasin terus dari teras rumah. Fuad merasa bener-bener gak nyaman ada di rumah itu. Karena dia terus-terusan diliatin sama si ibu-ibu itu, pakai mata merah dan muka yang marah. Dan juga gak tahu kenapa, selama lagi di rumah itu, Fuad ngerasa kalau badannya gak enak. Dan lehernya itu kayak ada yang neken dari belakang. Dan itu rasanya berat banget. Fuad langsung minta Jalal buat cepet-cepet nyelesain pendataan supaya mereka bisa langsung pamit buat balik. Singkat cerita, pendataan pun selesai. Dan ketika di perjalanan balik, Fuad masih ngerasa sakit di lehernya. Dia mikir, apa jangan-jangan ada hubungannya sama si ibu tadi yang ngeliatin dia terus. Oh iya, pas masuk ke rumah itu pun dia ngerasa kalau kakinya itu panas, kayak lagi jalan di atas aspal siang-siang gak pakai sendal. Dan ternyata juga gak cuman Fuad yang ngerasa aneh, tapi Anto sama Jalal juga sempet ada rasa gemeter pas masuk ke rumah tadi. Ketika mereka udah sampai di base camp, di rumah tempat ngumpul, Fuad heran kenapa kok tiba-tiba sekarang lehernya udah gak sakit lagi. Padahal tadi buat nengok kanan kiri aja itu gak bisa. Singkat cerita, karena udah gak ada kerjaan lain, Fuad sama temen-temennya pun ngobrol-ngobrol tuh sambil ngopi-ngopi sampai jam 12 malam. Lalu mereka gak sengaja nonton TV dan ketemu nih sama salah satu acara, yang acara uji nyali itu. Nah, pas acara itu lagi iklan, tiba-tiba mereka semua kaget dan langsung lihat-lihatan. No? Suara apaan itu? Perasaan acaranya lagi iklan, terus itu suara siapa? Suara ketawa cewek itu berasal dari samping rumah. Situasi waktu itu tambah jadi tegang karena tiba-tiba kursi ruang tamu digeser sama bayangan hitam. Tapi mereka semua berusaha buat tenang dan doa semoga nih setan cepat-cepat pergi. Gak lama kemudian, salah satu temennya Fuad yang lagi tidur di kamar, kita sebut aja namanya Sandi, gak tahu lagi ngigo atau gimana, dia teriak, pintu jangan dibuka. Kalau dibuka, mereka semua bakal masuk. Makin bingung mereka semua, nih sebenarnya ada apa sih? Kenapa mereka semua tiba-tiba diganggu sama hal mistis? Fuad di situ berusaha buat nenangin teman-temannya dan nyuruh mereka buat masuk ke kamar terus tidur. Nah, ketika Fuad berusaha buat tidur, tiba-tiba dari jendela dia ngeliat kalau di luar rumah udah banyak makhluk hitam besar berbulu mulai bergerak menuju ke halaman rumah. Cuman di antara banyaknya makhluk itu ada satu yang mencuri perhatiannya Fuad, yaitu ada satu sosok yang ada di paling depan, berbentuk kayak monyet kecil, tapi warnanya itu merah menyala dan auranya itu beda dari yang lain. Menurut gue ya, itu pemimpinnya. Tapi yang lebih mengherankan lagi, makhluk-makhluk itu cuma bisa sampai di depan pintu. Abis itu mereka hilang, gak tahu kemana. Karena mikir kalau kondisi udah aman, akhirnya Fuad pun mutusin buat tidur. Tapi sebelum dia tidur, dia magerin dulu nih badannya, kayak baca-baca doa dulu lah buat ngebentengin dirinya. Besok harinya mereka semua pun mulai aktivitas kayak biasa, ngejalanin proker-proker yang udah mereka buat. Hari itu mereka pergi ke batas desa buat ngebangun tugu dan monitoring kesehatan keluarga dari setiap rumah. Setelah nyiapin bahan-bahan kayak pasir, semen buat bikin tugu, Fuad sama 5 orang teman laki-lakinya langsung berangkat ke batas desa make motor pinjaman mereka.
dalam perjalanan, pas dia nggak sengaja ngeliat ke arah hutan, dia agak kaget. Di dalam hutan-hutan itu ada rumah-rumah kecil yang dikelilingin sama kain warna merah. Padahal di hari-hari sebelumnya, setiap kali mereka lewat situ, rumah-rumah itu nggak pernah ada. Tapi Fuad nggak mau ambil pusing. Dia nggak mau terlalu mikirin itu. Sesampainya mereka di batas desa, mereka pun langsung buat itu tugu dibantu sama beberapa warga desa yang lain. Pas pembuatan tugu itu, nggak terjadi apa-apa. Semua berjalan lancar, nggak ada hambatan sedikit pun. Setelah selesai, tugu udah jadi, mereka semua pun balik ke base camp. Otomatis, mereka bakal ngelewatin jalan yang tadi dong, yang ngelewatin hutan-hutan itu. Nah, ketika mereka ngelewatin hutan-hutan itu lagi, ingat kan sama rumah-rumah yang tadi, yang dikelilingin sama kain merah. Nah, rumah-rumah itu udah nggak ada. Fuad makin bingung dan bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Tapi Fuad nyoba buat mikir positif lah, mungkin itu halusinasi atau apa kan. Setibanya di base camp, salah satu temannya yang ikut tadi nanya, ngelihat rumah-rumah kecil nggak yang ada di dalam hutan tadi? Wah, berarti nggak cuma Fuad yang ngelihat rumah-rumah itu. Fuad ngangguk aja tuh, nggak ngomong apa-apa. Temennya terus bilang lagi, kalau pas pulang, rumah-rumah itu udah nggak ada. Cuma di tempat rumah-rumah itu sekarang diisi sama bayangan-bayangan hitam. Sempet agak keheranan tuh Fuad. Dia di situ terus ngambil kesimpulan. Menurut dia, desa X itu kayaknya adalah tempat dari banyak ilmu hitam yang selalu diturunin ke keluarga masing-masing. Maksud ilmu hitam di sini adalah kebanyakan penduduk-penduduk di sana itu dari pagi sampai sore wujudnya itu manusia biasa. Tapi pas malam hari mereka bisa dibilang berubah jadi sesuatu yang mengerikan, yang selalu nyari darah dan janin. Fuad bisa ngomong kayak gitu karena dari sekian banyak rumah yang dia datengin, rata-rata penghuninya punya mata merah dan hawa yang bener-bener gak enak. Wallahualam. Gak terasa, Fuad udah 3 minggu di desa itu. Kadang-kadang dia sama teman-temannya berkunjung ke dusun lain dan sama aja. Di sana juga gak luput dari gangguan-gangguan mistis. Teman-temannya cerita ada yang lihat pocong, sampai ada yang lihat kuntilanak terbang. Tapi itu masih biasa. Ada satu kejadian yang ngebikin Fuad mesti kerja keras buat ngusir makhluk-makhluk itu. Waktu itu jam 7 malam, Fuad lagi asik-asik itu main game di laptop. Sampai tiba-tiba temennya datang nih dan bilang kalau di dekat rumah sebelah ada perempuan umurnya 16 tahun. Dia ngalamin hal-hal aneh dan dia ini lagi hamil tua dan udah mau melahirkan. Fuad nggak percaya di situ dan dia terus main game tuh. Dia bilang, canda kali lu. Gak lama kemudian datang lagi salah satu teman perempuannya. Dengan nada yang agak keras, dia nyuruh Fuad buat pergi ke rumah sebelah, buat ngobatin perempuan yang hamil tua itu. Akhirnya di situ Fuad baru percaya dan langsung buru-buru pergi ke rumah itu. Sesampainya di sana, Fuad kaget bukan main. Karena di rumah itu, dia ngelihat udah ada 3 makhluk yang lagi mengintai perempuan itu. Apa jangan-jangan makhluk-makhluk itu mau ngincer janinnya? Fuad langsung berusaha buat ngobatin perempuan itu. Karena keadaannya tuh udah gak normal. Dia kelihatan kesakitan sambil melotot ke atap nih. Melotot kayak gini terus teriak-teriak. Wah. Pada saat itu Fuad bener-bener gak sanggup. Karena di satu sisi dia mesti ngobatin perempuan itu. Dan di sisi yang lain, makhluk-makhluk yang tadi yang ada di rumah itu mulai nyerang secara bersamaan. Akhirnya setelah susah payah, Fuad bisa sedikit menetralisir gangguan itu. Tapi serangan gak berhenti sampai di situ. Ketika perempuan itu mau dibawa ke rumah sakit yang ada di kota, pakai mobil salah satu warga, Fuad masih ngelihat kalau makhluk-makhluk itu masih ngikutin. Fuad sama 2 temennya juga ikut masuk ke dalam mobil, ikut nganterin ke rumah sakit.
Karena kondisi yang nggak normal, butuh waktu 2 jam buat sampai ke kota. Mereka jalan ngelewatin hutan-hutan rimbun. Dan ternyata dari belakang mobil itu udah banyak banget yang ikut. Dan mereka semua itu pada terbang. Fuad waktu itu nggak bisa berbuat banyak. Dia cuma bisa ngebuat pagar perlindungan lewat doa-doa. Karena kalau dia berusaha buat ngusir semua makhluk-makhluk itu, dia nggak kuat kalau dipaksain, bisa-bisa dia yang tumbang. Tapi untungnya, pas mereka keluar dari desa, satu persatu makhluk-makhluk tadi hilang. Dan kondisi si perempuan hamil itu mulai membaik. Udah nggak teriak-teriak dan melotot lagi. Sesampainya di rumah sakit, perempuan itu langsung dibawa ke ruang operasi buat dioperasi sesar. Setelah itu, Fuad sama temennya pun balik lagi ke desa. Diantar sama keluarga pasien pakai mobil. Nah, di dalam jalan pedesaan itu, nggak tahu kenapa, penglihatannya Fuad ini seakan-akan tuh jadi makin tajam. Dia banyak ngelihat sosok-sosok dengan bentuk yang beda-beda. Singkat cerita, mereka baru sampai base camp lagi itu sekitar jam 11 malam. Mereka pun istirahat, tapi mereka nggak langsung tidur. Mereka malah ngebahas hal-hal mistis yang baru aja mereka alamin. Temen-temennya Fuad cuman berpikiran kalau itu wajar. Karena desa itu masih dikelilingin sama hutan. Nggak rame dan kalau malam itu selalu sunyi. Tapi Fuad berkesimpulan kalau kedatangan dia sama teman-temannya lah yang jadi pengganggu buat penduduk di sana yang lagi ngejalanin ilmu-ilmu hitam. Mereka nggak suka sama kedatangan orang-orang asing yang masuk ke kampung mereka. Apalagi banyak, sampai 30 orang. Pernah suatu ketika, pas sore hari, ada salah satu temannya Fuad cerita, teman perempuan, kalau waktu itu dia pengen mandi. Dan kamar mandi itu letaknya di bawah. Rumahnya itu nggak tingkat, tapi punya lantai bawah, mungkin kayak basement kali ya. Nah, pas si cewek itu lagi nurunin anak tangga, dek, 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 dia ngeliat di depan kamar mandi ada sosok hitam besar. Gak pakai pikir panjang, dia langsung mutusin buat gak jadi mandi. Namun ternyata bukan cuma si cewek itu aja yang ngelihat sosok hitam tersebut. Ternyata teman-teman dia yang lain juga ngeliat. Yang paling Fuad perhatiin, sosok-sosok hitam atau sekelebat-sekelebat bayangan udah banyak yang datang dan selalu ngawasin base camp mereka. Terutama kalau malam. Dia sempat mikir, sebenarnya ada apa sih di desa itu? Banyak hal-hal yang ganjil. Tapi warga-warga di desa itu rata-rata bilang kalau jarang terjadi hal-hal ganjil di desa mereka. Cuman pernah suatu ketika, pas Fuad lagi salaman sama salah satu warga. Nah, gak tahu lagi bercanda atau gimana, si warga itu ngaku kalau yang Fuad lihat pas tengah malam itu, yang berwujud hitam, adalah si warga itu sendiri. Setelah ngomong gitu, si warga tadi cuman senyum. Senyuman yang misterius, penuh tanda tanya. Dan seketika, kan lagi salaman tuh, tangannya Fuad langsung panas. Nggak terasa, KKN mereka udah masuk ke minggu keempat. Yang artinya, sebentar lagi KKN mereka bakal selesai. Teman-temannya si Fuad semuanya bilang kalau baru kali ini mereka dapat gangguan-gangguan hebat. Ya, cuma di desa itu aja. Singkat cerita, setelah KKN itu selesai dan sewaktu Fuad sama teman-temannya jalan pulang dari desa itu, Fuad masih ngerasain aura yang gak enak. Baru setelah keluar dari desa itu, keadaan jadi normal lagi. Oke teman-teman, gimana tuh ceritanya? Komen pendapat kalian. Jadi emang menurut gue ya, banyak desa-desa tersembunyi. Desa-desa yang terpencil yang mungkin masih menjalani praktek-praktek kayak ilmu hitam atau segala macam. Dan apesnya kalau kalian nih ada yang KKN terus dikirim ke desa itu. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya.